Kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di saat pagi hari ini, Ibu minta satu siswa untuk memimpin kita untuk kita mengawali pelajaran kita di saat pagi hari ini. Siapa yang bersedia untuk memimpin kita di dalam doa? Ruth, silakan. Kami di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, adalah kehendakmu, bumi sama seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini, makan kami yang cukupnya, yang telah kami setelah kesalahan kami, seperti kami yang mengulangi bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, dan yang kau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sekarang sudah membawakan kita dalam doa untuk mengawali kegiatan pelajaran kita di saat pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mengabsen dulu. Adriana Rumere, yang kuat ya. Alicia Baubedari, Hadir, Bu. Arian Rumere, Hadir, Bu. Daniel Petrus Rumbarat, Hadir, Bu. Markus Rumere, Hadir, Bu. Martin Wabdaron, Hadir, Bu. Ruth Rumakek, Hadir, Bu. Yohanes Manine Muarba. Hadir, Bu. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar kita, kita akan tonton sama-sama video. Kita menyanyi dengan semangat. Marilah teman belajar bersama, kita akan bentuk bangun ruang. Bentuk bangun ruang ada 10 macam. Marilah kita sebutkan sama-sama. Ada kubus dan balok, kerucut bola tabung, 5 segi 3 dan 5 segi 4. Ada prisma segi 3, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Marilah teman belajar bersama, kita mengenalkan bentuk bangun ruang. Bentuk bangun ruang ada 10 macam. Marilah kita sebutkan sama-sama. Ada kubus dan balok, kerucut bola tabung, 5 segi 3 dan 5 segi 4. Ada prisma segi 3, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Apa saja yang kamu lihat? Ada yang bisa cerita tadi apa saja yang kita menyanyi di situ? Apa? Alicia, suaranya yang keras. Macam bentuk bangun ruang.
Macam-macam bentuk bangun ruang. Bentuk ruangnya apa saja? Bangun ruangnya dibagi atas berapa? Dua. Apa yang pertama? Prisma. Dan yang kedua? Limas. Prisma ada berapa? Prismanya berapa? Ada 5. Apa saja? Yang pertama? Prisma segitiga. Prisma segi 4. Prisma segi 5. Prisma segi 6. Yang terakhir? Tabung. Limasnya? Limasnya ada berapa? 4. Bangun ruangnya berapa? 4. Apa saja? 5 segi 3. 5 segi 4. Apa lagi? 5 segi 5. Yang terakhir? 5 segi 6. Ya. Jadi pelajaran kita di hari ini tentang bangun ruang. Sekarang kita ada di dalam kelas. Coba kita perhatikan ruang kelas yang ada ini bentuknya seperti apa? Bentuk ruangan yang kita ada belajar ini bentuknya apa? Kotak. Ada jawaban lain lagi? Persegi 4. Ya. Persegi 4 betul? Mana? Siapa yang bisa tunjuk? Kenapa bisa disebut segi 4? Segi 4. Iya. Sekarang sudutnya berapa? Coba hitung sudutnya. Dari segi 4 tadi kamu katakan segi 4. Sekarang sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4. Betul? Sudutnya 4 saja. Segi 4 pasti ada sisi atas dan sisi bawah. Jadi sudutnya ada berapa semua? Coba siapa yang bisa hitung? Satu orang dari kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa sudut? 8. Ada 8 sudut. Ada 8 sudut. Oke. Ya, jadi di dalam kelas dan kita di rumah juga bentuk rumah kita bentuknya sama dengan ruang kelas yang kita sementara ada di dalam. Ya. Jadi bentuknya persegi panjang. Sekarang Ibu akan menunjukkan, kita perhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika bersama Bu Lena. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Lebih tepatnya, mengidentifikasi jenis prisma dan limas. Maksudnya, kalian dapat membedakan mana bangun ruang yang termasuk prisma ya, kita atau perhatikan limas. sama-sama. Ini adalah contoh bangun ruang di sekitar kita. Sini Lena hanya menampilkan beberapa saja. Masih banyak benda-benda lainnya. Jenis bangun ruang tak hanya prisma dan limas, ada juga bola. Seperti bumi kita ini. Bumi kita juga termasuk bangun ruang dengan isi yang sangat beraneka ragam.
Tapi pembahasan kita akan lebih fokus tentang Prisma dan Limas ya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus uraian yang berikut ini. Perhatikan beruang-beruang yang ada di sini. Ada jenis prisma, limas, dan juga bola. Untuk bola, pasti kalian sudah sangat mengenalnya. Lalu, bagaimana cara mengenali jenis prisma dan limas? Sekarang, perhatikan apa yang boleh dilakukan dengan bangun-bangun ini. Nah, kalian lihat, karena bentuknya tegak, bangun-bangun jenis ini dapat disusun bertumpuk. Sedangkan yang lainnya tak dapat disusun seperti kelompok pertama. Yang bisa disusun disebut sebagai prisma. Dan jenis yang lainnya yaitu limas. Prisma dan limas memiliki ciri-ciri khusus atau ciri utama. Perhatikan sekali lagi contoh-contoh prisma berikut ini. Amati persamaannya. Ciri utama dari prisma yaitu tegak. Karena tegak, terbentuk dari alas dan kutub yang congruent. Kemudian kita lihat ciri limas. Perhatikan juga beruang-beruang jenis ini. Limas memiliki keunikan yang sangat mudah dikenal, yaitu alasnya lancip. Bentuk yang runcing pada limas disebut titik puncak. Jadi, ciri utama limas memiliki titik puncak. Lebih jelas sekarang? Lalu, apa nama-nama dari prisma dan limas tersebut? Untuk menamai prisma ataupun limas, kita amati bentuk alasnya. Nama prisma dan juga limas dinamai sesuai dengan bentuk alasnya. Perhatikan jenis prisma yang ada di barisan bawah, dari yang paling kanan. Perhatikan alas dan tutupnya berbentuk segitiga, sehingga diberi nama prisma segitiga. Kemudian yang kuning, alas dan tutup berbentuk segi lima, sehingga namanya adalah prisma segi lima. Yang biru berbentuk segi enam, namanya prisma segi enam. Kemudian untuk yang merah dan pink, ini adalah jenis prisma segi empat, tetapi punya nama lebih spesial. Yang seluruh sisinya sama dan sebangun atau kongruen disebut kubus. Sedangkan yang terbentuk dari persegi panjang disebut balok. Lalu yang alasnya berbentuk lingkaran ini juga punya nama khusus, yaitu tabung atau silinder. Kini kita akan mengenali limas, sama halnya kita perhatikan alasnya. Yang pertama yang paling kiri namanya limas segi empat. Yang kedua, perhatikan alasnya, limas segi tiga. Lalu yang ungu, perhatikan alasnya. Sudah ditonton video tadi? Sudah? Ya. Itu macam-macam bentuk bangun ruang. Macam bentuk bangun ruang. Ya. Dari video yang tadi dinonton, kalian sudah bisa membedakan? Sudah bisa membedakan? Sudah? Oke. Sekarang Ibu tanya, apa saja yang tadi kalian nonton pada video yang tadi Ibu putar? Apa saja yang dilihat tadi? Apa yang dilihat tadi? Macam-macam bentuk bangun. Macam-macam
macam-macam bentuk bangun ruang. Ya. Macam-macam bentuk bangun ruang. Di depan ibu, benda apa yang ibu pegang? Benda apa ini? Karton. Ini karton atau gardus. Ini adalah tempat barang bekas yang sudah tidak dipakai, yang kita bawa lalu jadikan sebagai media atau bahan pelajaran pada di hari ini tentang bangun ruang. Ya. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Ini bentuknya masih tidak rapi. Ketika kita lepas dia atau buka sisi-sisinya, akan kita buat dia bentuknya sama dengan bangun-bangun ruang yang tadi kita sudah nonton. Ya, ini adalah media pembelajar. Ini adalah media. Ya. Jadi ada karton. Ini apa? Ada kater dan gunting. Yang ini adalah lakban. Yang ini mistar. Ketika bahan dan alat-alat ini kita gunakan, kita kerja, pasti akan menghasilkan benda yang baru. Dan bentuknya akan berubah, tidak sama dengan karton yang tadi ini. Yang awalnya seperti ini, tapi ketika kita sudah kerja, pasti dia sudah berubah. Oke, sekarang yang berikutnya. Ya. Tadi benda apa ini? Karton. Sekarang bentuk daripada kita punya gedung kelas berbentuknya seperti segi 4. Lalu mejanya ini berbentuk apa? Mejanya ini berbentuk persegi 4. Lemari yang ada di samping berbentuk persegi 4. Ya. Sekarang ibu akan membagikan bahan dan alat ini untuk dikerjakan. Ya. Ibu akan membagikan kepada kalian. Ya, kelompoknya Yohanes dapat ini, nanti diikuti ya. Ini seperti ini, tetapi akan lanjut. Ya. Sudah? Ibu akan ini dan mistarnya 2 di sini sama lakban, katernya apalagi gunting, iya, oke. Guntingnya
Ya. Sudah. Sekarang ya. Lalu ketika ibu bagi karton, gunting, mistar dan plakban, setelah ibu sudah berikan, apakah yang akan kita kerjakan seterusnya? Pekerjaan berikutnya yang kita kerjakan apa? Pekerjaan berikut yang kita kerjakan adalah kita akan membongkar karton. Ya. Kita akan lepas dia di sisi-sisi sampingnya. Oke, silakan. Ya. Oke. Jadi ya, silakan. Ya, bongkar. Oke, dilepas. Harap supaya ketika saat kalian sudah kerja, langkah yang berikut adalah apa? Menggambar. Silakan. Ibu minta kerjasama di dalam kelompok agar pekerjaannya cepat selesai. Ya, kerjasama. Kita punya waktu untuk bekerja tidak hanya 35 menit. Jadi ibu harap supaya kamu bisa bekerja sama. Ya, silakan. Bluetooth disconnected. Nah, oke, tulisan yang panjang. Ya. Ini.
Ya, silakan. Kerja sama kelompok itu sangat penting agar pekerjaannya cepat selesai. Nanti ingat tahap-tahapnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya harus Jadi yang pertama, apa yang kamu lakukan? Yang pertama tadi, sebelum menggambar, apa yang dilakukan? Jadi dulu dari itu yang tahap pertama, membongkar karton. Jadi langkah-langkah atau urutan-urutannya harus siap punya kelompok, teman-temannya sudah jadi 2. Ada 2 yang sudah terbentuk. Oke, silakan duduk. Sudah berhasil selesaikan 3 bangun ruang. Markus sudah cukup. Markus dengan teman-teman sudah dapat 3 bangun ruang. Teman-temannya Aris sudah menyelesaikan. Untuk bangun ruangnya ada 3 juga.
Ya, kalau sudah ini ada lembar kerja peserta didik. Perhatikan, anak-anak perhatikan semua. Halo. Hai. Ya, perhatikan ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, lembar peserta didik ini satunya untuk menulis nama-nama bangun ruang yang kalian sudah kerjakan untuk jadi. Lembar kerja yang kedua itu bahan dan alat apa yang kamu gunakan tadi sementara kerja. Bahannya itu karton, alat-alatnya itu apa yang tadi digunakan. Iya, itu yang akan dimuat atau ditulis pada lembar kerja kedua. Lembar kerja ketiga, kamu melaporkan proses pekerjaan berlangsung. Mulai dari tahap pertama, tadi kamu kerja apa? Kamu mau bentukan bangun ruang ini. Tahap pertama yang tadi kamu kerjakan apa? Bongkar karton. Iya. Terus yang berikutnya lagi? Gambar. Apa? Bisa? Sudah bisa? Bisa ya? Oke, kalau bisa silakan kerja dari sekarang. Oke, kerjasama. Ya, tulis nama kelompoknya, kelompok A atau kelompok 1 silakan ditulis. Nama kelasnya kelas 6, sekolahnya kita punya alamat sekolah di sini SD GPK Yanen. Ya. Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompok atau teman-teman yang ada di satu kelompok. Ya, tulis nama-nama, satu orang saja yang tulis, jangan masing-masing, satu saja yang mewakili untuk teman-teman, menulis teman-temannya punya nama. Sudah. Dua. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke. Kelompok 2 sudah? Ya, yang ketiga langkah-langkah. Ya, langkah pertama tadi apa yang dilakukan oleh kelompok 2? Langkah keduanya apa? Langkah ketiganya apa? Sampai dengan bentuk bangun ruang itu dia jadi. Halo. Masing-masing kelompok dia presentasikan
dia punya hasil kerjanya mulai dari lembar kerja 1, lembar kerja kedua sampai ketiga. Ya, disampaikan di depan kelas untuk guru dan teman-temannya semua ikuti. Nanti di mana mungkin ada kekurangan nanti baru ditambahkan oleh kelompok yang lain. Oke, mungkin kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1. Silakan, siapa yang mau maju? Ya, silakan. Ayo. Ya. Silakan, Dun. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Satu, dua, tiga. Itu saja yang di lembar kerja 1 dan lembar kerja yang kedua, ketiga. Itu yang Dun sampaikan. nama anggota kelompok, Buku Masjid, Tarian Kemeres, Betul Sembara, Anis Manini Muar. Silakan. Risma segi 3, Risma segi 4, Risma segi 4, Rabu. Yang kedua, 1 karton, 2 gunting, 3 penyitas, 4 bolpen, 5 kapal. Tiga menggunting, 4 dibentuk, 5 dilem. Itu saja yang dibacakan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk. Depok salut. Depok. Salut. Ya. Kesempatan berikut untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Nama anggota Alicia Bobelari, 2 Lana Rumere, 3 Maku Rumere, 4 Mate Notarum. Nama model Prisma segi 3, Prisma segi 4, Prisma segi 5, Prisma segi 6, dan yang terakhir tabung. 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6. Yang kedua, nama alat gunting, 2 cutter, 3 mistar, 4 bolpen. Bahan 1 karton, 2 tabung ban. Laporan kerja 1 bongkar karton, 2 gambar, 3 digunting, 4 dilipat, 5 diplat ban. Terima kasih. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, baik. Terima kasih. Kamu sudah mengerja sampai pada akhirnya. Kamu sudah menghasilkan masing-masing kelompok dia menghasilkan
beberapa bangun ruang. Kelompok 1 dia dapat hasilnya 4, kelompok 2 dia sama, dia menghasilkan 4 bangun ruang. Kita masuk pada evaluasi. Nah, kelompok cepat. Cepat. Ayo lebih cepat lagi. Sudah waktu. Cepat. Makan dulu. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan dikumpul. Sudah semua? Ya. Oke, yang sudah selesaikan evaluasinya. Terima kasih karena kamu sudah berusaha hingga kalian sudah selesaikan beberapa bangun ruang di jam pelajaran kita. Oke, sudah. Ya. Sekarang kalian merapikan atas meja. Oke. Sebelum kalian mengakhiri, silakan duduk. Yang berdiri silakan duduk dulu. Tadi pada saat kerja ada yang tidak perhatikan dengan baik. Mungkin lewat pelajaran kita di saat siang hari ini ada yang sudah bisa mengambil hikmah daripada pelajaran kita di saat siang hari ini, sudah bisa membedakan jenis-jenis atau bentuk-bentuk bangun ruang. Ya, dari video yang tadi Ibu sudah putar untuk kalian nonton, dan juga dari beberapa pelajaran materi yang kalian dapat hari ini, dan juga sampai pada praktek, kamu sudah
mendapat ilmu. Ya, kamu sudah bisa membedakan bentuk-bentuk bangun ruang. Jadi tidak sampai di sini saja, tetapi kamu pulang sampai di rumah atau di mana saja, kamu lihat sesuatu, gedung atau rumah atau kantor, pasti kalian sudah bisa membedakan bentuk-bentuk bangun ruang. Ya. Kiranya pelajaran kita di siang hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, Ibu minta untuk tadi kita mulai kelompok A yang pimpin kita dalam doa. Maka untuk kita mengakhirinya, Ibu undang dari kelompok 2 untuk memimpin kita di dalam doa. Kita mengawali dengan doa, maka kita selesai juga kita mengakhiri dengan doa. Silakan Yana maju untuk pimpin kita dalam doa.